Mari kita berpikir yang luas. Adik-adik, Anda dan saya di satu pihak dan di pihak lain adalah dunia pada umumnya, itu relatif sama. Saya ulangi sekali lagi, Anda dan saya, kita semua di satu pihak dan dunia di pihak yang lain itu sejatinya sama. Sama bagaimana? Adik-adik yang masih seusia 17-an, 16 atau bahkan mungkin ada yang 14, kaum muda ini, saya tidak berbicara dengan teman-teman Banser Ansor, karena diakui atau tidak sahabat-sahabat Ansor Banser sudah matang, sudah tahu harus berbuat apa. Tapi jujur saja adik-adik yang di depan saya, di samping saya, terutama adik-adik IPNU, IBBNU, kalian dari hari ke hari selalu dirundung berbagai kegalauan, betul? Ada keresahan-keresahan, betul? Ada ketidakmenentuan, betul? Seolah-olah hidup ini suram, kelam, hitam sehitam kulit saya, betul? Apalagi kalau misalnya ada di antara kalian yang misalnya kelas 3 sanawiyah atau kelas 3 aliyah. Saya mau tanya, setelah kelas 3 sanawiyah mau kemana? Setelah kelas 3 sanawiyah aliyah mau kemana? Pasti bingung, betul? Ada keresahan-keresahan. Dunia pun seperti itu. Ada kegalauan-kegalauan, keresahan-keresahan, kebingungan-kebingungan, dan bahkan kebimbangan-kebimbangan. Sudah sejak lama adik-adik kita tahu, misalnya dalam sejarah ada dikenal namanya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pernahkah kita bertanya mengapa harus ada perang dunia? Belum pernah bertanya? Mari kita malam ini mulai bertanya, kenapa dulu ada perang? Jawabannya tidak lain, perang itu adalah bentuk final ketika sebuah kegalauan itu memuncak. Catat itu dalam benak kalian. Peperangan, pertikaian itu adalah ketika kegalauan, keresahan, ketegangan ini memuncak. Mari adik-adik piknik yang agak jauh. Jangan hanya sekedar di Kudus, jangan hanya sekedar di Jawa Tengah, jangan hanya sekedar di seluruh pelosok Nusantara, tetapi mari kita pindahkan pandangan kita ke seluruh penjuru dunia. Kita piknik ke mancanegara. Satu pertanyaan saja mohon dijawab. Sekarang ini negara manapun, apakah mereka negara-negara itu tentram? Tidak. Kalian kalau pernah membaca ya secara serius, 10 tahun terakhir ada fenomena namanya The Arabic Spring. Do you know what mean of Arabic Spring? Ora paham anjen wong gawe. Ada fenomena namanya Arabic Spring. Apa itu fenomena itu? Gampangane nopo? Negara-negara Arab do umum kabeh. Napa? Umum bergejolak. Izinkan malam ini saya akan
dengan penuh keyakinan bismillah nawaitul pamer tidak lillahi ta'ala. Apa? Nawaitul pamer tidak lillahi ta'ala. Saya 16 tahun hidup di beberapa negara di Timur Tengah. 16 tahun seusia kalian saya habiskan di beberapa negara di Timur Tengah, dari ujung ke ujung. Mulai tahun 2010 berapa? 10 mulai ada peristiwa, misalnya di Tunis, di Maroko. Sebentar, barat itu mana barat? Barat mana? Sana. Nah, berarti Tunis itu agak ke sana. Nah, gitu. Ke sana terus sak kendire pokoknya. Gue tekan dulu. Apa? Ke Tunis. Sebelahnya lagi Maroko, Libya, kemudian agak ke sini dikit, kalau tadi kan ke sana ya. Ke sini dikit ke Mesir. Bergejolak negara iku mbah pokoknya sidik-sidik beras besar. Dimulai dari demo-demo, dimulai dari unjuk rasa. Makanya adik-adik saya potong terlebih dahulu. Ketika dulu di Jakarta mulai ada unjuk rasa yang bernama 411, kemudian berlanjut 212. Bukan terkeliru. Coba yang bawa HP di browsing ya, unjuk rasa 411. Enggak punya. Anak pondok, Masya Allah, penderitaanmu di penjara suci. Ada geger di Jakarta 411. 411 itu apa? Tanggal 4 bulan 11, berarti 4 November. 212 itu apa? Tanggal 2 bulan Desember. Antara 4 November sampai 2 Desember berapa hari? Hah? Berapa? Banyak hari, alhamdulillah. Cah pondok itu hanya ora tahu kehilangan akal, selalu ada jawaban. Alhamdulillah. Ini mana anak-anak Ibnu selain anak pondok kok nggak ada suaranya nih? Itu. Oke, anak-anak Ibnu yang nggak pondok yang bawa HP, tolong silahkan di browsing. Peristiwa 411 dengan 212 terpaut berapa hari? Kemungkinan sekitar 30-an hari, betul? Dari 4 November hingga 2 Desember, atau mungkin 28 hari, berarti berapa? 4 minggu. Saya ingin bercerita apa yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, bukan apa yang saya baca dari media. Saya ingin menceritakan apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, bukan dengan berita. Sebab pamer saya yang kedua, 12 tahun saya bekerja sebagai wartawan di negara Arab. Pamer saya yang kedua. Biasa aja kali. Ini belum, ini nanti pamer saya, Masya Allah, sampai subuh. Pokoknya amazing lah, amazing pokoknya. Oke? Makanya kan tadi udah bilang saya nawaitul pamer tidak lillahi ta'ala. Yang saya lihat waktu itu salah satu potret kegelisahan, kegalauan rakyat Mesir. Mulai ada demo unjuk rasa. Halo? Biasanya terjadi setelah sholat Jumat di masjid-masjid besar. Oke?
lihat frekuensinya, asalnya sebulan setengah sekali, kemudian menjadi 4 minggu sekali, kemudian menjadi 2 minggu sekali, hingga kemudian menjadi seminggu sekali setiap Jumat, dan yang terakhir menjadi setiap hari ada unjuk rasa. Ketika unjuk rasa itu mulai dari 1,5 bulan hingga setiap hari ada unjuk rasa, pada saat itulah negara jebol. Itu yang terjadi, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri di Mesir. Dan hal yang sama, the same case, terjadi mulai di Suriah, di Maroko, di semua negara Timur Tengah yang besar-besar. Singkat kata, itu kalau di Timur Tengah. Sekarang kalau misalnya di negara belahan dunia yang lain, Skandinavia, Eropa Timur dulu, karena sekarang Eropa One Union, you know, satu, oke? Eropa Timur dulu, atau apalagi Afrika, wa ma adraka ma Afrika, orang suka sikut-sikutan setiap hari. Singkat kata, adik-adik, ingin saya beritahukan kepada kalian, pengamatan mata saya kepala sendiri, bahwa dunia ini semuanya lagi kacau, lagi penuh ketegangan, lagi penuh kecurigaan di mana-mana. Pertanyaannya kemudian, setelah semua dunia ini, semua pihak di dunia ini menyadari bahwa kita ini sedang berada pada masa yang penuh ketegangan, pertanyaan berikutnya, kira-kira mau dilanjut sampai perang dunia ketiga atau bagaimana? Kita sudah kenyang dengan pengalaman perang dunia pertama dan kedua, yang sekali lagi itu adalah akibat ketegangan-ketegangan yang memuncak. Nah, hari-hari ini, terutama dimulai sejak 10 tahun terakhir tadi, dengan adanya The Arabic Spring, tadi saya katakan mulai 2010 hingga hari ini, ibarat udun. Tahu udun? Apa udun itu? Bisul. Wes kukul. Alam kok jerawat, bro. Ibarat udun kukul jerawat iku wis menteng-menteng, sedelok kas bledos. Paham adik-adik? Jadi sekali lagi pertanyaannya, kira-kira mbeledose udun iki kok benarkah memang akan kita tunggu sampai meletus, atau meledakan besar, the Big Bang itu akan kita hindari? Tolong dijawab, kita mau perang atau mau damai? Saya sudah tahu jawabannya, apalagi bagi kalian yang belum pernah merasakan nikmatnya dunia. Iya jelas, belum ada yang nikah gitu. Bagaimana mungkin bisa mengatakan telah menikmati dunia kalau belum nikah? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke yang lain sudah pada ke penghulu, kamu masih sendirian. Kajian deh lo. Iya, OTW kok sejak kemarin OTW ya. Oh iya, sekarang itu OTW itu apa? Baru mau pegang handuk mandi itu sudah bilang OTW, betul? Janjian jam 9, jam 9 kurang apa semenit ditanya posisi kan OTW, ada lakinya kelandu arep adus. Terus persis kalau judulnya ya OTW bae. Ayo teh.
Saya lanjutkan. Jadi inilah gambaran dunia. Makanya sejak tadi saya bilang, mari kita sesekali berpikir besar. Ojo mau berpikir ndawe tok, Kudus tok, Jawa Tengah tok, Indonesia tok, ning dunya sak ngalam dunia. Karena fakta sudah 2 kali kita mengalami perang dunia. Akankah kita segera menyongsong perang dunia ketiga? Halo? Apakah kita sedang menyongsong perang dunia ketiga? Lu mau perang? Enggak kan? Nah itu sama sebetulnya jawaban yang kita dapatkan dari berbagai belahan bumi di dunia ini. Tidak ada yang mau perang, sudah capek. Apalagi perang dunia kedua yang tetangga kita ada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nggak mau lagi. Nah dunia sudah hampir sepakat untuk menghindarkan konflik yang sangat multilateral, konflik sak ngalam dunia. Maka pertanyaan berikutnya, kira-kira siapakah yang ditunggu dunia untuk diharapkan dapat memimpin dunia ini dengan berbagai perbedaan? 1 agama, 2 warna kulit, 3 kepercayaan, 4 ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Perbedaan yang ada di dunia ini, tetapi semuanya sepakat untuk mari bersama-sama menghindarkan konflik perang dunia. Nah, dari sekian macam pihak ini, baik karena beda agama, beda dan lain sebagainya, kira-kira mereka ini akan mempercayakan kepada siapa yang akan mampu memimpin dunia to heal the world. Heal the world, make a better place for you and for me. Tahun 80-an Michael Jackson itu sudah menyerukan heal the world, sembuhkan dunia dari penyakitnya. Tapi itu hanya lagu saja. Hanya apa? Lagu. Terus kira-kira siapa yang akan mampu dipercaya menyembuhkan dunia, menghindarkan dunia dari ketegangan-ketegangannya? Nah, jawabannya pamer yang ketiga, ya kan? Tadi pamer pertama 16 tahun di Timur Tengah, kedua 12-13 tahun kerja wartawan di Arab, oke? Pamer yang ketiga, alhamdulillah banyak negara yang sudah saya kunjungi. Apalagi kalau sekedar negara idola kalian itu Korea itu. Itulah negara idolamu toh. Lah wong PP-mu yo paling opa-opa wae kok. Aku setiap kali melihat PP-nya cewek itu yang saya kasihan itu mas-mas ini loh. Yo ipenu barang yo gak tahu dadi PP nih IPPNU. Mesti apa jenis jungkok tak sapa iku. Wis mbok itu sapa aku dhewe ora ngerti. Hah? Ora ono jadi bocah IPPNU dhewe masang foto profil yo bintang film Korea. Ya, ayo. Ke Korea saya 5 kali. Biasa aja kali, ini kan pamer. Ke Korea 5 kali. Pokoknya banyak negara saya kunjungi. Dari sekian kunjungan ke luar negeri itu adik-adik, saya dapatkan satu jawaban. Dan ini sekaligus pamer saya yang keempat. Tapi ini pamer kita semua, bukan hanya milik saya. Oke? Apa pamer saya yang keempat itu? Bahwa ternyata dunia ini adik-adik hari ini sedang menunggu peran kaum muslimin. Kita ditunggu.
wong Islam iki dipercaya karo sapa wae kanggo menyembuhkan dunia. Jangan kaget kamu, mereka yang Yahudi pun tidak sanggup untuk merajai dunia meskipun dengan segala kecanggihannya. Mereka menunggu orang Islam untuk memimpin dunia menuju the noble civilization of humanity, peradaban yang agung, peradaban kemanusiaan. Paham napa dereng? Dadi wong Islam iki ternyata lagi ditunggu wong sak ngalam kanggo ngapiki donya iku. Pertanyaan berikutnya, wong Islam sing bentuke piye sing mungkin iso lead the world, memimpin jawabannya pamer kita bersama yang kelima, yang mungkin hanya kader-kader Nahdlatul Ulama. Orang mau tepuk tangan. Adik-adik, kalau bukan karena pandemi, insya Allah kalau misalnya nggak ada pandemi, undangan seini saya tidak mungkin mendatangi karena saya sibuk meladeni ceramah di luar negeri. Biasa aja kali. Di Paris itu menjelang pandemi ada tawaran 5 tempat di Paris, City of Love. Paris bukan Paris ya, sorry ya. Cara mengucapkannya bukan Paris ya, namun Paris kaya opo ae. Paris. Bonjour, Madame Michaud, ça va bien? Sudah paham. Sudah paham. Pertanyaane, kira-kira ceramah aku diundang mrono ki kon lha apa siji? Kaping pindho nganggo basa apa? Tak jawab sing kedua, nganggo basa apa? Jangan kaget, cukup dengan bahasa Arab. Karena I'm not good in English, I know. Saya nggak banyak bisa bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Arab siapapun berani aku tanding. Ini pamer saya yang ke-6, oke? Imam-imam masjid di Paris, kota-kota besar, di Bordeaux, di Sorbonne, tulisannya Sorbonne, macamnya Sorbonne, paham? Nah iya, imam-imam masjid di sana diwajibkan bisa berbahasa Arab. Nah itulah makanya ada tawaran ceramah ke sana. Oke, bahasanya cukup pakai bahasa Arab. Terus berikutnya, apa yang menarik untuk mereka dengarkan? Kok sampai ngundang wong pati koyo dapurku? Banget dulu. Ternyata hanya satu. Mereka selalu ingin mendengarkan Islam Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya ke Israel, saya ceramah pakai bahasa Arab, apalagi Israel dekat dengan Arab. Ceramah saya hanya sekedar menceritakan bahwa di Indonesia ini ada sebuah organisasi kepemudaan bersama bernama Ansor, dengan pasukan paramiliternya. Saya sebut pasukan paramiliter, kalau saya sebut Banser nggak paham mereka. Pasukan paramiliternya waktu itu yang terdata sudah 7,5 juta Banser saja. Itu yang terdata, belum yang tidak terdata. 7,5 juta. Saya bilang begitu, orang Israel, what a crazy organization. Wow, kami orang Israel itu hanya 9 juta, lagi Banser tapi 7,5 juta. Paham? Mereka gedeng-geleng kepala. Apalagi sekedar di negara-negara Arab. Orang-orang seperti kami di pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor capek melayani
undangan ceramah ke luar negeri, semata-mata hanya disuruh bercerita tentang Islam Nusantara, Islam rahmatan lil alamin, Islam aswaja ala nahdlatil ulama. Halo, kalau sudah begini Nduk, bolehkah aku membaiatmu? Tahu baiat? Janji setia, ikrar setia. Mau nggak tak baiat? Jangan ngaku solihah sebelum punya suami Ansor atau Banser. NKRI aja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Cocok. Oh iya penuh, iya kan iya penuh di lokasi nih wes dari alumni dari Ansor lah. Iya. Kalau IPP harus dapat IPNU atau Ansor, ya bahaya kalau tidak. Tapi kalau Ansor atau IPNU boleh dapat dari mana-mana. Lu ya, sekalian dapat dari eksponen HTI tidak masalah. Tapi kalau sebaliknya ini ya bahaya. Kalau yang adik-adik ini nanti sengkeri cokot boyo lah, ini bahaya. Loh, ini bukan masalah boyo darat. Kalau boyo darat gampang ngadepin. Ini mulai boyo dari boyo anti tahlil. Itu maksudnya begitu. Saya pernah tanya sama Bidin Az-Zahir, Bid, apa sih saya ini kok sengkeri cokot? Iku yo boyo-boyo iku anti tahlil, anti manakib, anti maulidan. Ora buaya darat itu kecil. Angger mbok cueki wis mati dhewe buaya darat itu. Ini yang bahaya itu buaya-buaya anti tah, anti manaki, anti mauli, anti ziarahku. Terus nek traweh di Korting Wall. Itu maksudnya. Saya ingin cerita-cerita pribadi yang sebetulnya saya agak malu, tapi saya nggak perlu. Demi kebaikan saya ungkapkan. Saya sering dicurhatin santri-santri putri saya yang sudah menikah. Oke? Pernah 1-2 orang ketemu. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Niki putra kula kali, alhamdulillah, solih amdo. Ya amin. Saya lihat penganaknya bagus gitu kan. Udah TPQ apa? Alhamdulillah. Wes apik ngono kok Nduk. Nggih, Mbah, tapi setunggal, kata santri itu. Ada apa, Nduk? Kula semenjak dados bojone bojo kula niki. Banget dulu. Ambok semenjak kula dados estrine garwa kula niki, Pak. Sampai sekarang punya 2 anak. Kebiasaan saya malam Jumat kirim arwah ndak lagi kita lakukan. Wes gak yasinan, gak ziarah kubur dan seterusnya. Oke? Lu berarti ke wes gak tahu ziarah kubur lho. Mboten. Kowe iki santri kajen wes gak tahu ziarah ning ngene makrome Mbah Mutamakin. Mboten. Lah kok aku sering kita ketemu kowe 10 suro rame-rame nggih delok dramen tok. Lah kok gak mampir ziarah kene apa Nduk? Diancam bojo kula, kowe nek mlebu ning tempat sesat itu jangan pulang. Paham? Wis. Oh ngono to Nduk. Lah bojomu kan apik ahli ibadah. Oh, suami saya itu ahli ibadah, Pak, sampai bathuke gosong kok. Paham? Ya wis saya langsung paham, ingat bibi dina iki kecokot. Oh iya. Bah nyuwun solusi, kok gampang yo nek solusi kuwi, tapi sedurunge yo iki wis berkeluarga, wis dewasa. Kamu karena dewasa harus berani menghadapi kenyataan. Nggih, Pak, saya ingin menghadapi kenyataan dengan sebenarnya. Lah yo salam dhewe biyen dilamar Ansor ra gelem. Itu satu. Yang kedua, iki tak paringi wiridan, Nduk. Ya. Wiridan iki banget istimewanya sampai kue karo BAB nih gue kakus entuk mbok waca wiridan iki. Loh, wiridan macam apa? Oh iki pokoknya ya dungokno, ijolno.
wiridan ijolno pareng tamboten wiridan wonten teng kakus ya pareng kok. Berarti kula jenengan utus pegatan kali bojo kula, aku nggak mau tahu. Jarine kowe wis gede harus menghadapi kenyataan. Yo salahmu dhewe. Kowe mbiyen ora milih sing ahli tahlil, ahli ziarah kubur, cetok. Boyo-boyo sing hanya bermula dari anti tahlil, anti manakib, anti ziarah kubur, suwe-suwe mengerucut menjadi anti RKRI. Alhamdulillah wis tewas jenenge almarhum HTI. Cetok. Itu bermula dari mereka katanya menolak tahlil, menolak segala macam, suwe-suwe menolak negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah pemerintah kita sikap, dibekukanlah almarhum HTI. Rodo nyerempet ana jenenge adine kualon ya kuwi FPI. FPI ya padha wis almarhum. Senajan saiki melungsuni dadi FPI sing liya karepe bro. Sejarah mencatat angger sengaja berhadapan dengan NU, PKI lawan NU sing menang sapa? NU. HTI lawan NU sing menang sapa? Sampai ringanane PPKM arep ngadang muktamar Lampungnya kalah PPKM kok. Paham? Paham adik-adik? Nah, ini semua tidak untuk bangga-banggaan. Alhamdulillah kalian yang tergabung ke dalam IPNU dan IPPNU sebagai wadah organisasi pertama dalam jenjang keorganisasian di Nahdlatul Ulama, tidak untuk bangga-banggaan, tetapi justru meniscayakan tanggung jawab yang besar, tanggung jawab memimpin dunia menuju kepada peradaban yang mulia, ya the Nobel Civilization,